Sebelumnya saya pernah menjalin hubungan yang serius, Ustadz, dengan mantan saya yang terakhir. Di awal-awal hubungan, keluarga saya tidak merestui atau tidak meridoi hubungan kami. Dengan alasan tertentu. Tapi setelah itu, laki-laki ini meyakinkan orang tua saya datang dengan niatnya yang baik dan ingin melamar saya. Seiring berjalannya waktu, komunikasi kita tidak membaik dengan alasan yang ternyata keluarganya juga selama ini tidak merestui hubungan kami. Berapa bulan kemudian, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita dengan alasan tidak direstui. Baik, berapa lama berhubungan izin sebelumnya? Terhitung 1 tahun terakhir sih. 1 tahun terakhir, oke. Setelah itu terdengar kabar beritanya dia sekarang sudah resmi bertunangan dengan perempuan lain. Terus? Pertanyaan saya, bagaimana cara kita jadi manusia yang ikhlas, memaafkan, menerima segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, yang mana kita bisa menerima kenyataan tanpa harus membenci kenyataan. Baik, izin sebelumnya. Tanpa harus membenci keadaan. Baik, izin. Sebenarnya, kalau boleh AA tanya, apa yang membuat kakak belum ikhlas untuk melepas orang ini? Sebenarnya sudah ikhlas, Ustadz. Tapi bisa dibilang laki-laki itu laki-laki yang pertama memberanikan diri untuk ketemu sama orang tua saya. Lebih ke pikirin mama sih. Apa yang mama rasakan? Mama sering bilang apa sama kakak dengan semua yang sudah terjadi ini? Katanya lebih ikhlas, belajar menerima kenyataan tanpa harus kita membenci keadaan gitu. Tapi kayak sedih sih, sedihnya lebih ke karena lebih ke orang tua sih, Ustadz, gitu kayak. Terus kamu bilang apa sama mama? Mungkin mama ngerasa sakit banget dengan keadaan ini. Gimana cara Kak Berlian nguatin hati mama? Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Kalau mama menyimak video ini, kakak mau bilang apa sama mama dengan semua yang sudah terjadi? Mama, maaf untuk kali ini mungkin mama kecewa. Tapi saya selalu butuh doa mama untuk di setiap langkahku dimanapun saya berada. Selagi saya masih punya mama, insya Allah duniaku masih baik-baik. Baik, terakhir, kalau laki-laki itu juga nyimak, kakak mau bilang apa sama dia? Mungkin butuh rilis juga, betul gak? Mungkin ada yang ingin diungkapkan, silakan, apalagi tahu beliau sudah bertunangan, silakan kakak sampaikan. Mungkin ada unek-unek di hati yang belum diselesaikan. Mau ngirim doa atau apa mungkin? Semoga dilancarkan sampai harinya.
Ada 3 L rumus ikhlas. Ada berapa? 3 L rumus ikhlas. 1, lakukan semua karena Allah. 2, lanjutkan semua kebaikan karena Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan karena Allah. Lakukan, lanjutkan, lupakan. Ulangi. Lakukan, lanjutkan, lupakan. Kakak nggak mungkin bisa ikhlas kalau kakak belum ridho. Maka ada 2 istilah, ada ridho, ada ikhlas. Sama atau beda? Beda. Ridho itu saat menerima. Ikhlas itu saat melepas. Kakak harus yakin kak, ridho. Kenapa orang itu Allah takdirkan harus selesai dengan dirimu? Catat baik-baik. Karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk dirimu. Setuju? Tadi kakak bilang, enggak dia baik. Shh. Kalau dia baik, dia enggak mungkin ninggalin kita. Betul? Maka kakak harus yakin. Jangan bilang, tapi dia baik Kalau dia baik, dia berjuang buat kita. Maka buat saya sederhana saja. Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Setuju? Lihat, ada anak kecil main pisau, bahaya tidak? Anak kecil main pisau, bahaya? Oke, kita ambil pisau itu. Pertanyaannya, saat kita ambil pisau itu, apa karena kita tidak sayang atau karena sayang? Yes, kita ambil pisau itu, kita ganti dengan yang lain. Saat kita ambil pisau, bukan karena kita nggak sayang, justru karena kita sayang. Pisau itu berbahaya, mencelakakanmu. Sama, kakak. Berlian itu hanya layak dipegang oleh tangan yang bisa menyentuhnya. Berlian itu mulia, betul? Berlian itu berharga. Maka jika dia pergi meninggalkanmu, percayalah ada tangan lain yang bisa menyambut dirimu dengan penuh kemuliaan. Jadi katakan hari ini, Allah punya rencana yang terbaik untuk kita. Maka rumus ridho ada 3. Yuk angkat kameranya. Status hari Selasa. Nanti pakai lagunya Rosa ya. Judulnya Hati Yang Kau Sakiti, itu judulnya. 3 rahasia tentang menerima takdir Allah. 1, percayalah yang Allah beri untukmu itu yang terbaik. Yang kedua, percayalah apa yang Allah tunda darimu, maka pasti ada yang lebih baik. Dan yang ketiga, percayalah apa yang pernah Allah ambil darimu akan diganti dengan yang lebih baik. Maka kakak, sekarang buka hati. Mulai malam ini, jangan lagi menangisi orang yang pernah menyakitimu. Setuju? Hatimu terlalu berarti untuk diisi dengan orang yang pernah menyakitimu. Yang sudah terjadi, yakin ada pahalanya, betul?
Kalau ada yang baik, lanjutkan kebaikannya. Dan ingat, pelan-pelan lupakan. Caranya adalah kosongkan hatimu dari orang yang menyakitimu. Biar nanti Allah isi dengan hati-hati baik. Sehingga hati baik itu layak hadir di hatimu. Kadang kita belum mendapatkan pengganti. Kenapa? Karena di hatimu masih ada dia yang selama ini menyakitimu. Maka dihapus. Nanti Allah ganti dengan yang terbaik. Setuju? Ada doa? Mau nggak? Doa agar diberikan pengganti yang lebih baik. Angkat kameranya. Hari apa ini? Hari Rabu ya. Yuk, angkat kameranya. Kita baca doanya. AA sekali, teman-teman sekali. Doa untukmu yang pernah kehilangan agar diganti dengan yang lebih baik. AA sekali, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wakhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas luka yang aku rasakan. Dan gantikanlah semua yang hilang dari diriku dengan pengganti yang lebih baik menurutmu. Amin. Kak Berlian, baca doa yang tadi. Semoga setelah ini ada laki-laki berkuda putih datang ke rumah kita. Kalau nggak berkuda putih, mungkin berpajero putih. Kalau nggak berpajero putih, berinnova putih. Ya kalau enggak, bermio putih. Tapi yang paling penting, berhati bersih. Karena hati yang bersih tidak mungkin menyakiti hatimu.